Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang implementasi tugas dari materi ketiga dari project aplikasi bisnis, yaitu kami mengusung mendapat jurnal tentang implementasi ERP, SAP, HCM, Time Management Positif menggunakan Accelerate SAP dan atau ISAP metodologi. Oke. Kita masuk ke pendahuluan. Implementasi ERP SAP merupakan proyek yang besar dan memiliki resiko yang cukup tinggi. Lalu di sini adalah pengelolaan time management SAP dapat digunakan untuk pengaturan jadwal kerja karyawan, pencatatan data kehadiran maupun ketidakhadiran karyawan, pencatatan kuota cuti yang dimiliki oleh karyawan, pencatatan dan perhitungan jam lembur karyawan, dan proses perhitungan tunjangan-tunjangan atau potongan dalam kurung variable income yang didapat dalam karyawan berdasarkan data kehadiran karyawan, contoh tunjangan transport, uang, makan, dan lain-lain, di mana variable income ini akan dibayarkan pada saat proses penggajian. Oke. Banyak proses dalam pengelolaan time management karyawan, maka diperlukan sistem otomatis agar proses berjalan efektif, efisien, mengurangi human error, sehingga benefit atau tunjangan yang terkait dengan kehadiran karyawan dapat dibayarkan dengan tepat oleh bagian payroll. Berdasarkan pengamatan tersebut, dapat didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana cara menjalankan proyek ERP SAP Time Management agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Yang kedua adalah bagaimana agar integrasi antara modul time management dengan SAP HCM modul payroll dapat berjalan secara otomatis. Yang ketiga, bagaimana mengurangi biaya implementasi proyek SAP tersebut. Yang keempat, bagaimana cara proses implementasi ERP SAP dapat dikontrol per fase implementasi. Lalu di sini ada metodologinya. Yang pertama adalah project preparation, merupakan fase persiapan proyek SAP yang meliputi proyek tim, membentuk tim project, user, IT konsultan, atau tim lain yang dibutuhkan. Yang kedua, memberikan training kepada proyek, tim, dan decision maker. Ketiga adalah project rooms, menyediakan ruangan selama proyek berlangsung. Yang keempat, menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Yang kelima, mendefinisikan dokumen standar proyek, meliputi form, template, dokumen conventions, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kick-off meeting, merupakan rapat awal proyek yang berguna untuk menyamakan persepsi mengenai rencana proyek yang akan dijalankan. Yang kedua adalah blueprint. Fase ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pandangan tentang bagaimana perusahaan akan mengimplementasikan SAP untuk mendukung proses bisnis. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama adalah scope dokumen. Tim project mengidentifikasi keseluruhan project bisnis yang ada dengan kuesioner atau metode lainnya sebagai media komunikasi dengan bagian-bagian yang ada di perusahaan. As is. Tim project mengerti dan memahami project bisnis yang sedang berjalan di dalam perusahaan saat ini. Baik, di sini saya akan melanjutkannya. To be memetakan proses bisnis ke dalam sistem SAP serta menentukan kondisi yang diharapkan atau future state. Setelah implementasi SAP berdasarkan kondisi AS is dan tujuan ditentukan di awal. Gap analysis mencari perbedaan atau jarak antara kondisi perusahaan saat ini AS is dengan kondisi perusahaan yang diharapkan setelah implementasi SAP to be. Jarak atau perbedaan yang disebut gap ini kemudian dianalisa untuk mendapatkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kondisi to be. Think of mendokumentasikan tahap bisnis blueprint dan memastikan tahap-tahap di atas harus disetujui oleh perusahaan dan tim project sebelum melangkah ke tahap berikutnya. 3. Realization
Fase ini bertujuan untuk mengimplementasikan SAP berdasarkan kebutuhan dan proses bisnis yang terdapat di bisnis blueprint. Fase ini memiliki dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu baseline configuration atau major scope. Tim konsultan mengkonfigurasi sistem dasar atau baseline system. Final configuration atau remaining scope. Tim proyek melakukan penyesuaian dan penyempurnaan fine tune untuk memastikan pemenuhan kebutuhan bisnis perusahaan sesuai perencanaan yang telah dilakukan. Persiapan proyek yang meliputi: 1. Menentukan rencana proyek, yaitu implementasi ERP, SAP, HCM, time management. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah membuat bisnis model dari proses tersebut. Gambar 2 menjelaskan proses secara umum, transaksi, time management, dan integrasi ke model payroll. Pada proses time management, 1. Input, employee master, work schedule, time event, absences, attendance, overtime. 2. Proses, 3. Output. Pada proses payroll, ada input, proses, melakukan kick-off meeting, menyiapkan infrastruktur proyek, blueprint. Dokumen ini berisi tentang scope project, menjelaskan kondisi saat ini yang berjalan di dalam perusahaan as is, merancang sistem ERP yang dibangun to be, dan menganalisa gap, yaitu perbedaan antara as is dan to be, sehingga mencari pendekatan sehingga mendekati to be, dan terakhir adalah melakukan blueprint sync off. Realization. Fase berikutnya adalah fase realization, yaitu konfigurasi dan development di dalam sistem SAP. Tampilan mainan master data sebagai berikut. 1. Maintain employee master, dekode PA61. 2. Maintain work schedule, dekode PA61, info type 007. 3. Maintain absences, dekode PA61, info type 2001. 4. Maintain attendance, dekode PA61, info type 2002. 5. Maintain time event, dekode PA61, info type 2011. 6. Maintain overtime, dekode PA61, info type 2007. Kesimpulan, implementasi SAP bukan merupakan investasi yang murah. Pada prakteknya, banyak perusahaan yang berhasil mengimplementasikan SAP dan mendapatkan banyak keuntungan. Namun, juga tidak sedikit yang gagal mengimplementasikannya, sehingga SAP membuat kondisi bisnis sebagian perusahaan menurun. Keberhasilan dan kegagalan implementasi SAP sangat bergantung pada proses perencanaan, implementasi, dan pengawasan terhadap sistem. Semakin maksimal proses-proses tersebut dilakukan, semakin kecil kemungkinan untuk gagal. ASAP metodologi merupakan best praktek yang dibuat oleh SAP sendiri sehingga sangat disarankan untuk diterapkan. Dengan menggunakan ASAP metodologi ini, proyek implementasi dapat dikontrol pada setiap fase implementasi, sehingga waktu, biaya, target, proyek, dan kesesuaian proyek dengan bisnis proses dapat terukur pada setiap fase implementasi tersebut. Demikianlah hasil presentasi kami tentang time management project. Terima kasih.